Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10, saya bersama Dr. Hairul Bahri Tambunan, PLH, Kadis Kesehatan dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Ini soal meningkatnya kasus DBD pada bulan lalu dan terdeteksi oleh media pada minggu pertama Agustus ini. Pak Hairul, seperti apa sebenarnya perkembangan jumlah pengidap atau anak-anak terutama yang diserang DBD ini? Baik Bang Yasmin, terima kasih. Salat 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Salat 10. DBD hari ini meningkat ya. Kasusnya sangat meningkat. Kemudian kalau diakumulasi dari wilayah kerja puskesmas ya, ada 24 puskesmas, 20 kecamatan, itu sampai minggu ke-31 Juli itu sebanyak 161 kasus. Kemudian penghitungannya berarti dari Januari. Ya, dari Januari ya. Kemudian setelah diakumulasi itu, kemudian kasus ada yang meninggal. Ada 2 kasus, ya, 1 orang dewasa ya di Kauman, Kecamatan Benua Kayong. Kemudian yang kedua ada di Sungai Nanjung ya, di Matan Hilir Selatan, anak-anak perempuan. Kemudian yang di Kauman tadi bapak-bapak atau usia 36 tahun lah. Lebih kurangnya itu laki-laki. Ya. Berarti kan demam berdarah ini diasosiasikan oleh masyarakat itu lebih menyerang anak-anak. Nah, ternyata yang meninggal ini dewasa. Berarti juga serangan kepada orang dewasa juga cukup tinggi. Siapapun bisa terkena penyakit demam berdarah, Bang Yasmin. Hanya saja kasus yang ada ini pada usia anak-anak dan remaja dominasinya. Karena kita tahu anak-anak ini ataupun demam berdarah ini kan biasanya nyamuknya ini kan ada 2 nyamuk ya, Aedes aegypti dengan Abloticus. Cuman yang biasanya Aedes aegypti itu tadi, dan dia beroperasional biasanya di anak-anak sekolah, di sekolah-sekolah juga kan kayak gitu kadang-kadang. Tapi pada dasarnya ada juga yang kena kasus ini di luar ya, bukan berarti artinya di Ketapang juga. Kadang-kadang dia di luar daerah, dia masuk ke sini, dia demam, ya seperti itu. Oh, dia menjadi carrier. Ya, bisa carrier, barrier pembawa ya. Pembawa bisa saja dari luar masuk ke sini juga. Tetapi kita tetap harus waspada. Ya. Nah, terus di 20 puskesmas yang ada di Ketapang, 24 itu apakah semuanya punya kasus demam berdarah? Baik, ada beberapa puskesmas yang belum terlaporkan ataupun belum ditemukan untuk kasus DBD. Kita ambil yang 3 besar aja dulu ya, Pak Bang Yasmin ya. Dari 24 puskesmas itu 3 besarnya itu ada di Kecamatan Benua Kayong, kemudian Kedondong ya, masuk dia di situ. Kemudian Kedondong berarti puskesmas tuan-tuan ya. Benua Kayong itu puskesmas tuan-tuan. Kemudian Delta Pawan itu Kedondong dengan Mulia Baru. Yaitu 3 besar yang saat ini kasusnya agak naik gitu. Dari 24 puskesmas. Ya. Dok, ini sebenarnya pencegahan lebih baik untuk menghadapi demam berdarah ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, ini yang paling penting sebenarnya, pencegahan daripada mengobatin kan. Iya, betul. Ya, masyarakat dianjurkan agar pemberantasan sarang nyamuk dilakukan. Nah, caranya bagaimana pemberantasan sarang nyamuk? Upayakan di dalam rumah, terutama di rumah sendiri ya, masing-masing itu ada satu gerakan, satu rumah, satu jumantik. Tujuannya apa? Jumantik itu apa? Jumantik itu pemantau jentik. Oh, pemantau jentik. Karena kan sumber. Oh, berarti ada anggota keluarga yang menjadi jumantik ini. Iya, diupayakan harus seperti itu. Biasanya di puskesmas wilayah kerjanya bekerja sama dengan kader, kemudian bekerja sama dengan desa segala macamnya, membentuk itu tiap rumahnya giris, kalau saya bilang G1 R1Z. Jadi satu anggota keluarga menjadi jumantik dan bisa bergiliran di dalam anggota keluarga itu. Gunanya apa? Untuk memperhatikan genangan-genangan air yang ada di dalam rumah. Salah satu yang sering kita lihat kalau punya kulkas
di belakang kulkas itu hati-hati, kalau tidak sering dibersihkan, itu bisa menjadi kembang biaknya nyamuk demam berdarah. Ya. Mengapa itu, Dok? Karena nyamuk ini kan dia berkembang biak di tempat-tempat air-air yang jernih. Oh, justru air-air yang bersih. Iya, dia nggak mau Bang Yasmin di comberan, di parit-parit begitu, nggak mau. Dia hebat nih nyamuk ini. Nyamuk ini mau tempat yang bersih-bersih saja, khusus demam berdarah ya, nyamuk demam berdarah ini. Seperti mungkin di pot-pot bunga barangkali ya. Pot-pot bunga yang ada di dalam rumah menggunakan air segala macam itu hati-hati, harus diganti, dibersihkan, dipantau lah ya. Biasanya kita lakukan 3M plus ya kan. Yang pertama menguras ya, bak mandi, kemudian menutup tempat-tempat air minum yang ada di sekitar rumah. Kemudian mengubur ataupun mendaur ulang barang-barang bekas yang tidak ada yang ada di dalam rumah. Dan plusnya pakailah kelambu, kemudian pakailah autan, bukan lotion, lotion anti nyamuk, dan jangan lupa abate, larvasida, abate di tempat air. Nah, abate ini kalau misalnya pembagian oleh Puskesmas biasanya memang ada oleh Puskesmas, kalau sudah habis bisa dibeli di apotek segala macam kah? Baik, untuk larvasida abate itu biasanya ada di Puskesmas, dan Puskesmas biasanya berhubungan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk pengadaannya, pengadaan dari Dinas Kesehatan ke provinsi. Begitu sebab selanjutnya. Berarti masyarakat bisa minta saja ke Puskesmas. Bisa dan gratis ya. Biasanya dari pihak Puskesmas akan menyerahkan pada kader-kadernya untuk dibagikan ke wilayah kerjanya, kader kesehatan yang ada di wilayah kerja tersebut. Namun masyarakat bisa mengakses itu dan meminta langsung ke Puskesmas untuk abate. Nah, soal jumantik ini memerlukan keterampilan khusus kah, Pak? Oh enggak, cuman biasanya ada hal-hal tertentu bagaimana caranya nanti dari pihak Puskesmas yang akan berkomunikasi langsung untuk membersihkan. Ya paling gampang itu adalah membersihkan air-air yang terjadi. Atau kalau ada yang belum mendapatkan menjadi kader gitu ya, masyarakat bisa saja berkonsultasi ke Puskesmas. Iya, boleh. Ya karena mereka lebih memahami tentang itu ya kan. Tapi sebenarnya GIRIDS itu Gerakan 1 Jumantik hanya memantau aja untuk air-air yang ada di genangan-genangan di dalam rumah, karena itu sumbernya ya. Jentik itu sudah mengandung virus demam berdarah. Jadi kalau hanya berharap kepada pengasapan fogging saja, nyamuk dewasa aja Bang Yasmin yang mati. Jentiknya nggak mati, tapi yang terjadi di masyarakat, mereka itu kalau ada kasus yang meledak seperti sekarang ini, ngapain nggak fogging gitu. Lebih fokusnya itu kepada fogging, tapi lupa kepada pencegahan. Ini seperti apa, Dok? Yang paling penting itu tadi adalah pemberantasan sarang nyamuknya. Itu yang harus, itu maka menghilangkan DBD-nya mutlak ya. Tetapi kalau seandainya untuk fogging pengasapan, biasanya kita lakukan pada kasus-kasus ya yang sudah dilaporkan ke kita, dari mulai rumah sakit melaporkan ke Puskesmas ke dinas, atau sebaliknya rumah sakit ke Dinas Kesehatan, ke program P2PM ya, penyakit menular, demam berdarah. Nah, itu akan bergerak untuk memfogging, mengasapi tempat wilayah kasus, dan rumah yang akan di fogging itu nanti akan dilakukan fogging di tempatnya, di kliniknya. Oh, berarti fogging itu hanya akan diberikan apabila terjadi kasus. Diutamakan, prioritaskan seperti itu. Dan mungkin di sekolah-sekolah juga barangkali. Boleh di sekolah-sekolahnya. Nanti di PE dulu loh ya. Ada penyelidikan epidemiologi dulu. Oh gitu. Baru kita lakukan fogging. Nah seperti itu. Dan pada kasus yang rumahnya di fogging, biasanya 100 meter depan, kiri, belakang, kanan itu di fogging. Nah, mengapa harus 100 meter ini, Dok? Iya, kita tahu bahwasanya nyamuk ini jarak daripada terbangnya ya itu lebih kurang, standarnya itu 100 meter, bahkan ada yang 200 meter. Tapi 100 meter yang terjadi seperti itu. Berarti dia hanya punya kemampuan terbang itu, beredarnya itu sekitar 100 meter saja. Benar, Bang Yasmin. Jadi seperti itulah dia yang terjadi saat ini, seperti itu. Nah, ini kalau masyarakat pada saat terjadi peningkatan kasus sekarang ini, apa yang perlu diwaspadai masyarakat untuk soal demam berdarahnya? Baik, untuk diri sendiri biasanya boleh dilakukan tentang lotion tadi kan. Iya. Kemudian jangan pakai pakaian yang gelap-gelap. Ya, karena nyamuk suka gelap-gelap.
Oh. Lah kan nyamuk kan suka yang gelap-gelap, dia terang-terang kan nggak mau Bang Yasmin. Iya, betul. Untuk diri sendiri ya, tadi lotion, pakaiannya yang tertutup, ya, karena untuk menghindari. Lotion ini mesti lotion anti nyamuk. Iya dong. Nah di masyarakat itu kan juga ada katanya minyak serai. Boleh. Oh boleh. Maksudnya yang berhubungan dengan nyamuk itu tidak suka lah. Gitu. Untuk berarti kalau anak yang agak sensitif kulitnya untuk memakai lotion, barangkali minyak serai bisa menjadi alternatif. Iya. Jadi saat anak sekolah usapkanlah. Iya. Gitu. Supaya mudah-mudahan terhindar dari penyakit DBD tadi. Dan jangan lupa kalau sudah demam jangan dibiarkan juga, ya. Karena kan demamnya DBD ini kan 2 sampai 7 hari. 2 hari sampai 7 hari kan kayak gitu. Sehingga kalau misalnya ada demam, mulai sakit, demam itu kan tanda signal bahwasanya kita keadaan tubuh kita sudah mulai nggak enak nih badan, mau sakit nih. Boleh minum paracetamol saja. Namun 1 hari menjelang hari keduanya itu tidak ada perubahan, segeralah berobat. Jangan sampai udah parah baru dibawa ke rumah sakit atau puskesmas. Ini kan menjadi hal yang tidak baik. Untuk penanganannya lebih luar biasa lagi harus kan. Nah seperti itu Bang Yasmin. Jadi diharapkan kepada masyarakat, mohon kalau demam segala macam berobat boleh. Lebih curiga lah kita ya. Lebih curiga karena. Nah, tapi selain demam yang diikuti panas kan biasanya demam itu, adakah misalnya gejala lain, anak tidak mau makan, muntah segala macam diikuti? Khasnya itu biasanya demam, kemudian ada bintik-bintik. Bintik-bintik di kulitnya. Walaupun mungkin untuk situasi sekarang katanya sudah ada perubahan juga tanda-tanda ini. Gejala-gejala itu kan berbeda-beda juga ada, tetapi pada dasarnya demam inilah yang bisa dilihat sama bintik-bintik yang terjadi di tubuh ya. Kemudian badannya bersakit-sakit, semua pegel, linu segala macam. Nanti kalau sudah nggak mau makan segala macam itu gejala tambahan saja. Oh gitu. Seperti itu. Bahkan bisa mimisan, itu lebih parah lagi. Sampai keluar darah dari hidung ya? Iya, muntah darah. Itu diakibatkan apa? Khawatir nanti shock kan? Iya. Karena shock syndrome. Dia menyerang lambung. Ya, lambung bisa, darahnya kan, segala macam itu virusnya. Dok, ini soal nyamuknya ini sebenarnya dia berasal dari nyamuk yang biasa kah atau sebenarnya dia nyamuk dengan jenis Aedes aegypti ini? Ya kan nyamuk ini kan banyak jenisnya, ada culek, Aedes aegypti, ada aborticus, ada nyamuk untuk penyebab penyakit JE lagi segala macam, Bang. Banyak hanya saja khusus nyamuk ini luar biasa, dia hanya menginginkan tempat berkembang biaknya di tempat air-air yang jernih, yang bersih gitu. Itu aja yang dia mau untuk berkembang biaknya nyamuk ini. Itu sih Bang. Kemudian kita tahu kita kan ini banyak rawa ya. Nah, jadi kadang-kadang di bawah rumah itu ada genangan-genangan air juga kan di bawah rumah-rumah masyarakat kita, termasuk juga rumah saya. Dan di situ juga ada di genangan air, Mas. Kalau bisa kalau ada genangan air, pelihara ikan juga perlu. Nah, ikan kan suka dulu di Pontianak zaman mungkin karena wali kotanya pernah dari almarhum Dr. Bohari. Gerakan ini ikan cupang. Iya, itu Bang, itu perlu juga. Itu baik juga ya. Iya, untuk menangani untuk jangan terjadi DBD, salah satunya ikan itu boleh. Bahkan ada di bak mandi itu kasih ikan di situ. Kadang-kadang masyarakat di bak mandinya itu ada ikan di situ yang besar-besar bak mandi. Sebenarnya ikan apapun ya. Ya, yang pasti ikan kan mau makan jentik ya. Nah, itu ternyata salah satu cara yang efektif dan murah. Iya. Dan mungkin kalau ikannya ikan seperti cupang kan indah. Nah, seperti itu. Ini pada kasus dewasa, biasanya orang dewasa ini kan cenderung mengabaikan gejala yang dia alami demam. Ini demam biasa saja. Nah, itu yang sampai meninggal. Jadi itu buat orang dewasa ini pesannya seperti apa nih, Dok? Untuk orang dewasa karena aktivitasnya mobile lebih dominasinya bisa keluar kota, bisa dia kemana-mana, ya kan? Kita juga dalam menegakkan diagnosis suatu penyakit demam berdarah ini kan harus ada gejala dan tanda yang khas. Kemudian yang kedua pemeriksaan laboratoriumnya, kan trombositnya terutama hematokritnya itu kan perlu. Nah,
Untuk yang dewasa ya itu tadi, gunakanlah pengaman dalam arti kata waspadalah pada diri untuk terjadinya serangan DBD, terutama pada daerah-daerah yang memang DBD-nya meningkat. Jangan sampai nanti dari luar masuk ke sini ke Ketapang. Nah, demamnya di sini ya, mulai dia timbul gejala DBD-nya di sini, ya sudah, hasilnya mulailah terjadi DBD jadinya di sini. Nah, padahal ketemunya bukan di sini sebenarnya, dari luar. Kalau Ketapang sudah dinyatakan sebagai daerah endemik juga? Belum. Kita masih berdiskusi untuk masalah dengan kejadian luar biasanya. Tapi insya Allah nanti pulangnya Bu Kadis, nanti kita akan tetapkan, diskusikan tentang KLB. Ada kemungkinan penetapan kasus KLB kan? Penetapan kasus KLB begitu kita analisa datanya ini nanti dengan logistik yang ada, dengan hal-hal yang lain ya, pendukung-pendukungnya, maka nanti minimal Bu Kadis atau eselon 2 yang menentukan KLB, bahkan pemerintah daerah kan Pak Bupati juga bisa. Maka kita akan berkonsultasi nanti dengan Bu Kadis. Bu Kadis kan lagi asesmen kepada puskesmas yang lagi penilaian akreditasi di Riam. Ini sangat penting sekali untuk Riam. Dan kalau sudah dinyatakan sebagai KLB, situasinya akan seperti apa penanganan? Ya, gerakannya lebih masif lagi. Oh gitu ya. Kita akan melakukan itu. Berarti kan kan KLB ini kan ada ketentuan indikator syarat yang harus diterapkan. Dipenuhi juga. Dipenuhi juga. Kalau dia tidak terpenuhi, ya berarti tidak bisa kita lakukan KLB. Oke. Dok, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga masyarakat dapat menjadi, kita semua dapat lebih waspada terhadap DBD ini. Yasmin Umar untuk Sorot 10.